Di tahun 1999, dua anak kembar bernama Jennifer dan Christina merayakan kelulusan di sekolahnya. Kedua orang tuanya pun ikut hadir dalam acara penamatan sekolah itu. Tapi perhatikan, ada seseorang wanita yang duduk di depan orang tua Jennifer dan Christina, bertepuk tangan dan ikut merayakan kelulusan si kembar. Mereka tidak tahu kalau wanita ini baru saja keluar dari fasilitas psikiatris dan akan menjadi bencana dalam rumah mereka. Dia adalah Tracy Charlton. Beberapa bulan kemudian, di tanggal 2 Oktober 1999, sekitar jam 3 dini hari, seseorang menerobos masuk ke rumah megah mereka, melewati area kolam renang, dan menuju ke rumah tersebut. Penyusup membuka kunci pintu kaca dan masuk ke dalam kamar tidur Steve, lalu menembak Steve dengan pistol saat dia sedang tertidur. Pelakunya kabur dengan cepat. Celeste, istrinya, tidur di kamar lain dan tidak datang waktu terjadi penembakan. Sementara, Steve yang sudah bersimbah darah langsung menelpon ambulans untuk meminta bantuan. Untung saja Steve masih bisa selamat dan sempat dimintai keterangan oleh polisi. Waktu polisi menanyakan ke Steve siapa orang yang paling memungkinkan melakukan hal itu kepada Steve, dia bilang satu-satunya nama yang dicurigai adalah Tracy Charlton. Tracy pun ditangkap di rumahnya dan menjalani persidangan. Dari depan, kasus ini sepertinya biasa saja. Tapi percayalah kalau kasus ini bukan sekedar kasus penembakan biasa, tapi terdapat banyak cerita kelam dan plot twist di dalamnya. Gimana kisah selengkapnya? Kita akan bahas kasus ini secara lengkap. Stephen Franklin Byrd lahir dan dibesarkan di kota Dallas, negara bagian Texas, tanggal 27 November 1924. Dia tumbuh dalam sebuah keluarga dengan penghasilan yang sangat-sangat rendah dan memiliki impian menjadi seorang dokter. Namun, impian tersebut terhalang oleh Perang Dunia II dan memaksa dirinya untuk mendaftar menjadi seorang anggota Angkatan Laut. Setelah kembali dari Perang Dunia II, Steve Byrd mendapatkan pekerjaan di sebuah department store terdekat. Selama bekerja di sana, dia bertemu dan berkenalan dengan Alice Helen Adams. Kisah cinta mereka bersemi di tempat kerja. Meskipun mereka mendapatkan pekerjaan dengan bayaran yang kurang, Steve dan Alice tetap memutuskan untuk menikah pada tahun 1951 yang kelak dikaruniai 3 orang anak. Setelah itu mereka memilih untuk pindah ke kota Austin. Di sana, Steve memulai karir baru di bidang periklanan. Meskipun dia memulai karirnya dari posisi yang paling rendah, kecerdasan dan ketekunannya dalam bekerja membuat dia dipromosikan dengan jabatan lebih tinggi. Pada tahun 1978, Steve Byrd mencapai tujuan yang lebih tinggi dalam karir dan kehidupan pribadinya. Dia mendirikan stasiun televisi pertama di kota Austin, yang dikenal sebagai KBVO TV pada tahun 1983. Keberhasilan stasiun TV ini membuat Steve terkenal di media lokal, dan KBVO meraih kesuksesan besar pada masanya. 10 tahun kemudian, di tahun 1993, Steve mendapatkan kabar memilukan ketika istrinya Alice meninggal karena penyakit kanker di tanggal 13 Oktober 1993 pada usianya yang ke-67 tahun. Setelah kematian istrinya, dia memutuskan untuk menjual stasiun TV KBVO seharga $54 juta atau sekitar 135 miliar rupiah dan menjadikan dirinya sebagai pria yang sangat kaya raya. Setelah menjual asetnya, Steve menjalani hidup yang lebih mewah dan mulai sering menghabiskan waktunya bermain golf di Austin Country Club. Di sana, dia bertemu dengan seorang wanita bernama Celeste Johnson, seorang pelayan berusia 30 tahun. Steve berusaha mendekati Celeste dan mulai sering mengajaknya untuk berjalan-jalan. Dari sana, Steve menyadari bahwa Celeste memiliki masalah pribadi dan keuangan yang kompleks. Celeste sendiri merupakan seorang anak yang diadopsi dan dia tidak pernah sama sekali diperkenalkan kepada kedua orang tua aslinya. Dia pernah melakukan percobaan bunuh saat masih remaja, dan dia dianiaya secara fisik oleh orang tua angkatnya bernama Edwin Johnson. Pada usia yang ke-17 tahun, Celeste hamil dan melahirkan anak kembar bernama Jennifer dan Christina dari suami pertamanya yang kasar yang bernama Craig Bratcher. Karena tidak tahan dengan perlakuan suaminya, mereka bercerai hingga mereka harus melewati pertikaian panjang perebutan hak asuh anak kembar mereka.
Hingga akhirnya pengadilan memutuskan untuk mengizinkan Christina tinggal dengan ibunya di kota Austin dan Jennifer tinggal dengan ayahnya di Washington. Sales juga dilaporkan telah menggunakan barang haram di masa lalu dan sudah menikah lalu bercerai sebanyak 3 kali. Setiap perceraian menambah beban emosi dan finansialnya, serta mempengaruhi kehidupannya secara keseluruhan. Sales pun sering berpindah dari satu kota ke kota lain dan terpaksa menempatkan Christina di panti asuhan disebabkan oleh masalah keuangan. Steve sadar akan tantangan-tantangan tersebut dan tetap memutuskan untuk mengikat janji suci dengan Sales pada tanggal 18 Februari 1995. Saat itu, Steve berusia 70 tahun dan Sales berusia 32 tahun. Dan Christina resmi menjadi putri sambung untuk Steve serta tinggal di rumah megahnya. Sebagai bagian dari perjanjian pranikah mereka, Steve menawarkan Sales hadiah uang tunai sebesar $500.000 atau sekitar 1,5 miliar rupiah. Selain itu, jika mereka tetap menikah selama 3 tahun ke depan, Sales akan menerima tambahan $500.000 lagi. Tawaran ini seharusnya memberikan Sales insentif finansial yang signifikan untuk menjaga pernikahan tersebut. Namun pada kenyataannya, dia menghabiskan $500.000 yang diberikan Steve sebagai bagian dari perjanjian pranikahnya hanya dalam waktu 6 bulan saja. Dia berbelanja barang-barang mewah, perhiasan mahal, dan menghambur-hamburkan uangnya. Suatu hari di bulan Juli 1996, si kembar Jennifer dan Christina yang sudah berusia 15 tahun memutuskan untuk bertemu setelah sekian lama mereka terpisah karena pertikaian kedua orang tua mereka. Mereka bertemu di rumah kakek nenek mereka di California. Mereka sangat bahagia, tapi kebahagiaan mereka berubah menjadi duka saat Jennifer menelpon ayahnya Craig untuk bilang kalau mereka sudah tiba dengan selamat. Tapi ayahnya tidak pernah mengangkat telepon. 2 hari kemudian, ayah mereka ditemukan sudah meninggal dunia karena Setelah kejadian itu, Jennifer yang sudah tidak punya siapa-siapa lagi diadopsi oleh Steve sebagai anak sambungnya juga, dan mereka pindah ke lingkungan baru. Langkah ini merupakan bagian dari usaha Steve untuk membangun kehidupan keluarga yang stabil dan menyatukan semua anggota keluarganya. Setelah menikah dengan Steve, Sales dan putri kembarnya, Jennifer dan Christina mulai menyesuaikan diri dengan kehidupan baru. Steve sangat mencintai 2 putri sambungnya itu. Jennifer dan Christina pun mulai menganggap Steve juga sebagai ayah mereka karena Steve sangat baik dan juga penyayang. Kehidupan baru itu seperti rejeki nomplok yang selalu diharapkan oleh Sales. Bagi sebagian wanita, berbagai fasilitas itu sudah cukup bahkan mungkin lebih. Namun tidak dengan Sales. Dia tampak tidak cukup puas, dia tamak, dan menginginkan lebih dari yang dia miliki saat itu. Kehidupan liar Sales muncul kembali setelah 3 tahun pernikahannya dengan Steve. Dia mulai menjalani kehidupan terselubungnya. Dia pergi ke pesta-pesta dengan berbagai pria, termasuk Jimmy Martinez, mantan suaminya. Suatu hari, Sales dan Jimmy mengadakan pesta ulang tahun ke-18 untuk putri kembarnya. Tetapi Steve tidak diundang. Steve tidak menghadiri pesta bukan karena sakit atau kelelahan, tapi semua itu disebabkan oleh Sales yang menambahkan alkohol kuat dan obat tidur pada minuman yang dia berikan kepada Steve. Setelah mengetahui hal itu dan mengetahui Sales menghabiskan uang sebanyak $300.000 atau sekitar 2,4 miliar rupiah hanya untuk liburan dan pergi ke pesta-pesta, Steve sangat murka. Dia mengusir Sales dari rumahnya dan mengancam akan menggugat cerai Sales, yang mana setelah bercerai, sesuai perjanjian pranikah, Sales tidak akan menerima sepeser pun harta dari dirinya. Sales yang tidak ingin hal itu terjadi mulai menggunakan seluruh pesona dan menulis surat kepada Steve. Namun, kata-kata manisnya tidak mempan. Steve tetap ingin bercerai dari Sales. Sales yang memiliki banyak cara, berusaha menodongkan pistol yang tak berpeluru ke kepala putrinya sendiri untuk mengecoh Steve agar mencabut gugatan perceraian mereka. Hal itu membuat Steve sangat gusar dan melunak sebab Steve sangat menyayangi 2 putri sambungnya itu. Sehingga dia tidak jadi menceraikan Sales dan malah membawanya ke fasilitas kesehatan mental Timberland Psychiatric Center di awal musim semi tahun 1999. Timberland Psychiatric Center merupakan fasilitas kesehatan mental kelas atas dengan biaya sekitar $1.200 per bulannya. Ketika Sales menjalani perawatan kesehatan mental, di sana dia bertemu dengan Tracy Charlton, seorang wanita yang akan berdampak bagi kehidupannya.
Tracy memiliki gangguan bipolar dan telah menjalani pengobatan jiwa bertahun-tahun di sana. Gangguan bipolar yang dideritanya merupakan akibat dari perilaku kasar ibunya di masa lalu. Tracy lahir di Texas City dan memiliki keluarga yang sangat sukses dari segi finansial dan ekonomi. Namun di balik itu semua, ibunya Tracy seorang pecandu alkohol yang seringkali menganiaya Tracy dari kecil. Meskipun tidak terlihat cocok, Tracy rupanya sangat menyayangi Celeste. Dia merasakan kehangatan seorang ibu dari Celeste yang tidak pernah dia rasakan sebelumnya dalam 10 tahun terakhir. Hubungan spesial itu bahkan berlanjut setelah sebulan mereka keluar dari Chamberlain. Celeste kembali ke rumahnya bersama Steve dan anak kembar mereka. Namun Tracy mulai mengunjungi rumah mereka. Awalnya Steve hanya menganggap Tracy sebagai teman dekat Celeste. Tapi kecurigaannya muncul saat melihat gelagat aneh Tracy yang seringkali mengunjungi rumah mereka dan membangun kedekatan yang terlalu intens dengan Celeste. Ternyata Celeste memanipulasi Tracy dan bilang kalau dia seringkali dianiaya oleh Steve. Hal itu mempererat hubungan mereka dan menjauhkan hubungan Celeste dengan Steve. Sebenarnya, Steve sudah memberitahu kegelisahannya kepada Celeste terkait Tracy yang mungkin akan mengacaukan pernikahan mereka. Akan tetapi Celeste tidak pernah menggubris. Celeste bahkan mengundang Tracy ke acara penamatan sekolah SMA anak kembarnya, lalu mengadakan pesta di rumah Jimmy, mantan suaminya. Tetapi Steve sekali lagi tidak diundang dalam pesta perayaan itu. 5 minggu berlalu, malam itu Steve mengajak Celeste berlibur ke Eropa dengan harapan untuk memperbaiki hubungan mereka. Tapi Celeste belum mau menjawab apapun. Pada malam yang panjang itu, tepatnya jam 3 dini hari, Steve tertembak dengan senapan saat dia sedang tidur. Pelakunya kabur dengan cepat. Celeste istrinya tidur di kamar lain dan tidak datang waktu terjadi penembakan itu. Sementara Steve yang sudah bersimbah darah langsung menelpon ambulans untuk meminta bantuan. What's your emergency? 3900 Toro Canyon Road. Hurry! My gut just jumped out of my stomach. Yeah, they went out of my stomach. Okay, sir. I'm in awful pain. How did this happen? Nothing. I've been sleeping. I didn't woke up. Sir, okay, are you there by yourself? My wife is somewhere in the house, like is right there. Sementara, Jennifer dan Christina panik setelah mendengar suara tembakan itu dan pergi membantu ayah mereka agar mendapatkan pertolongan. Pelaku penembakan itu rupanya melakukan kesalahan yang cukup fatal, sehingga polisi dengan cepat dapat mengetahui bukti penting yang telah ditinggalkan oleh pelaku, yaitu sebuah sisa peluru dari senapan angin Invader yang sudah lama tidak diproduksi. Ketika polisi diberitahu Steve bahwa orang yang mencurigakan adalah Tracy, maka polisi mendatangi rumah Tracy dan mulai melakukan penyelidikan. Ketika polisi bertanya apakah dia punya senapan, dia bilang kalau dia memang memiliki senapan. Lalu polisi meminta Tracy untuk memperlihatkan senapannya. Saat senapan itu dibandingkan dengan sisa peluru dari senjata yang menyerang Steve, rupanya senapan dengan sisa peluru itu cocok dan membuat Tracy harus mendekam di penjara selama persidangannya atas percobaan pembunuhan. Sementara Steve sedang terbaring di rumah sakit dengan luka yang cukup dalam di perutnya. Dia berharap bahwa hubungannya dengan istrinya akan membaik, apalagi setelah mengetahui pelaku penembakan benar adalah Tracy. Namun pada saat-saat seperti itu, justru Celeste malah pergi menghabiskan uang dengan berbelanja. Steve bersikeras bahwa dia sangat mencintai istrinya terlepas dari apapun yang telah terjadi padanya. Dan bahkan dia mengubah keinginannya untuk memberi istrinya aset yang lebih banyak lagi. Setelah 4 bulan di rumah sakit, kondisi Steve Bird semakin memburuk. Dia akhirnya meninggal dunia pada tanggal 22 Januari tahun 2000 di usianya yang ke-75 tahun karena infeksi paru-paru. Steve meninggalkan kekayaan dengan nilai aset lebih dari 10 juta dolar atau sekitar 80 miliar rupiah. Celeste akan mendapatkan aset dari properti senilai 6,5 juta dan sisanya akan dibagi rata kepada kelima anak-anaknya. Steve Bird dimakamkan di sebelah makam istri pertamanya. Orang-orang akan mengira bahwa Celeste akan berduka atas kepergian suaminya. Akan tetapi, tidak ada duka sama sekali yang tergambar dari raut wajah Celeste. Dia sangat haus akan harta dan gelisah karena pihak bank masih menahan warisannya. Karena kendala keuangan, Celeste menyusun rencana untuk mempekerjakan putri-putrinya sementara waktu. Celeste mulai merasakan karma yang dia tuai atas perilakunya.
Uangnya menipis, penampilannya mulai tak karuan, Steve sudah meninggal, dan Tracy yang akan dibebaskan dengan jaminan membuatnya sangat khawatir. Keadaan semakin memburuk karena polisi curiga Sales juga terlibat dalam penembakan suaminya. Hal itu membuatnya cemas dan tertekan sehingga dia harus kembali melakukan terapi di Chamberlain. Setelah beberapa minggu perawatannya, Sales meminta anaknya untuk menjemputnya. Namun Christina menolak karena takut dengan keadaan ibunya. Pada akhirnya saudarinya Jennifer yang ditemani oleh pacarnya secara sukarela menjemput ibunya dari Chamberlain. Ketika Sales kembali ke rumah, dia menelpon Christina, mengucapkan kata-kata kasar padanya dan juga mengancamnya. Christina, I'm here. What are you saying by deliberately disobeying me? Huh? What don't you know? Because I'm a work person and my father who molested me. Is that what you don't know? Huh? Because I've been that cruel to you? No. Then why don't you say that I hurt you worse than my dad hurt me? Because you did. Untungnya Christina merekam percakapan itu sehingga dia mempunyai bukti yang kuat kalau sewaktu-waktu ibunya melakukan sesuatu yang dapat membahayakan dirinya atau Jennifer. Keesokan harinya, Christina mendapatkan telepon kedua dari ibunya. What are you so frightened of? You think you know me, but you don't. When you came home, I was gonna say, I hired somebody to kill her. Kata-kata yang muncul dari ibunya membuat Christina terdiam dan merasa ada yang tidak beres dengan ibunya. Jennifer dan Christina merasa bahwa semua tindakan ibunya tidak benar, maka dari itu mereka pergi ke kantor polisi dengan segala bukti yang ada, mulai dari rekaman telepon, surat, dan kesaksian mereka akan sikap Sales yang ternyata sudah lama memanipulasi mereka. Bocornya rencana pembunuhan yang akan dilakukan Sales terhadap Tracy dan adanya bukti rekaman audio yang diberikan anak kandung Sales semakin memperkuat dugaan polisi terkait keterlibatan Sales dalam pembunuhan Steve. Tracy yang saat itu masih menjalani persidangan mengalami tekanan yang hebat dari berbagai pihak, terutama polisi, yang membuatnya akhirnya menyetujui untuk memberikan bukti terkait keterlibatan Sales dalam kasus pembunuhan Steve. Yang menjadi pertanyaan besar adalah, apa sih yang bikin Tracy akhirnya memutuskan untuk melibatkan Sales dalam kasusnya, dan mengapa dia membutuhkan waktu yang agak lama untuk melakukan hal itu? Rupanya, hal itu disebabkan karena Tracy tahu kalau Sales tidak benar-benar mencintainya. Terlihat dari rekaman audio yang menunjukkan bahwa dia bahkan membayar orang untuk membunuhnya. Setelah pengorbanannya selama ini untuk melindungi Sales dari hukuman ternyata menjadi usaha yang sia-sia. Pada tanggal 28 Maret 2002, Sales ditahan dan didakwa atas kasus pembunuhan suaminya sendiri. Dua hal yang Sales miliki dan cukup mengkhawatirkan bagi Tracy adalah uang mendiang suaminya karena dia bisa saja membayar siapa saja untuk memenangkan persidangan, dan kemampuan manipulatifnya terhadap orang-orang di sekitar. Sales mulai mengamuk di persidangan agar membuat orang-orang yang menuntutnya merasa bersalah, dan dia menusukkan pisau yang sudah dia siapkan ke pahanya sendiri sehingga membuat kekacauan di sana. Dan dia berusaha memperlihatkan semua orang di persidangan kalau dia memakai tongkat. Ternyata usaha memanipulasi orang-orang tidak berjalan baik karena ditentang oleh bukti-bukti kuat keterlibatannya selama persidangan. Sales akhirnya memutuskan untuk menyewa pengacara terkenal dengan bayaran yang cukup mahal. Tentunya dia membayar dengan uang milik mendiang suaminya. Pada awal tahun 2003, demi melindungi dirinya sendiri, dengan disaksikan oleh banyak orang yang mengikuti kasusnya ini, dia memberikan statement bahwa dia tidak mungkin melukai orang yang disayanginya. Dan Tracy membunuh suaminya karena alasan pribadi. Hal ini sangat berbeda dengan tuduhan jaksa bahwa Tracy melakukan penembakan tersebut karena Sales memaksanya untuk melakukan hal itu. Persidangan pun berjalan sangat alot.
Sales tetap pada pendiriannya bahwa dia terus-terusan menyangkal dan memberikan cerita yang berbeda dengan Tracy. Dia bahkan menentang pernyataan bahwa dia memiliki hubungan romantis dengan Tracy, dan dia bersikeras mengatakan bahwa dia tidak pernah membunuh suaminya. Sementara Tracy bilang kalau dia benar-benar mencintai Sales pada saat itu, dan dia pun merasa bahwa Sales juga mencintainya, sehingga dia akan mempercayai dan mengikuti apapun yang dikatakan oleh Sales. Kemampuan manipulasi Sales memang sangat-sangat luar biasa. Bukan hanya Tracy saja yang menjadi korban dari manipulasinya, tetapi mendiang suaminya dan juga anak-anaknya pun menjadi korban. Tracy bersaksi bahwa Sales sudah berulang kali mau membunuh mendiang suaminya. Kesaksian ini tentunya mengejutkan banyak orang. Apalagi dengan pernyataan Tracy yang menyebutkan bahwa dia pernah diminta untuk membeli buku cara membuat racun dengan harapan dia bisa meracuni suaminya. Tapi pengacara Sales membela kliennya dan malah menuduh putri kandung Sales ikut berperan dalam pembunuhan itu. Hal ini tentu sangat mengejutkan orang-orang. Bagaimana bisa anak berusia 19 tahun dapat merancang skema pembunuhan dengan sedemikian rupa? Jaksa penuntut akhirnya kembali memutar rekaman audio milik Christina yang berisikan percakapannya dengan ibunya. Di persidangan, Christina diminta membacakan dampak keluarga korban atas tindakan pelaku. Dan inilah yang dikatakan Christina pada ibunya. I never do to you, except love you. And this is how you treated us, like trash. He let you into his home, loved you, honored, obeyed you. And you violated him and murdered him. You are guilty. Shame on you. Persidangan pun akhirnya selesai dengan penetapan hukuman Sales yaitu 40 tahun penjara dan denda sebesar $10.000 atau sekitar 85 juta rupiah. State versus Celeste Johnson. Verdict of the jury. Verdict form 1, capital murder. We, the jury, find the defendant, Celeste Johnson, guilty of the offense of capital murder. Sementara Tracy yang sepakat bahwa apabila dia bersaksi dan melawan Sales di persidangan, maka dia akan mendapatkan imbalan berupa pengurangan hukuman sebanyak 10 tahun. Hal itu membuat dia akhirnya dibebaskan bersyarat pada tahun 2011 dan dia memutuskan untuk tinggal di kota San Antonio. Sementara Sales masih belum menyerah. Dia mengirim surat dan meminta lembaga pengawas tanah agar uang sebesar $112.000 dikembalikan padanya dan meminta uang sebesar $500.000 milik mendiang suaminya disediakan untuk biaya pengajuan banding. Namun permintaannya ditolak dan dia tetap menjalani hukuman sesuai dengan apa yang telah ditetapkan. What's your biggest fear? Of being alone in here. And that my children will never forgive me for not being the mother that they needed me to be. But I'm not a murderer, and I know that they know deep down inside that I did not participate. And I hope someday that they will forgive me. Jadi bagaimana pendapat kalian atas kasus ini? Apakah kalian setuju kalau Sales memang terlibat dalam pembunuhan suaminya? Dan apakah kalian percaya kalau Sales ini memang menjadi seorang lesbiola? Atau dia hanya memanfaatkan Tracy untuk menjalankan rencananya agar dia mewarisi semua harta suaminya? Jangan lewatkan kisah menarik lainnya dari channel ini dan kita ketemu lagi di video menarik selanjutnya. Sampai jumpa!